Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa dunia bekerja seperti ini? Mengapa kebanyakan orang harus bekerja 40 jam per minggu? Apa yang akan terjadi bila kita rubah asumsi ini? Atau mungkin cara kita mengambil keputusan atau mendapatkan ide tidak menghasilkan solusi inovatif seperti yang kita inginkan? Nah, di video kali ini saya ingin membagikan tentang first principles thinking. Ini sesuatu yang membuat saya mikir, seandainya saya tahu ini sejak dulu. First principles thinking ini adalah suatu cara berpikir kritis untuk memecahkan masalah dan membuka pikiran kita pada ide-ide unik. Cara berpikir seperti ini yang memungkinkan beberapa penemu terhebat sepanjang sejarah membalikan pemikiran tradisional dan mengembangkan inovasi terobosan yang mengubah dunia. Misalnya pemikiran Isaac Newton yang menemukan gravitasi bukan dengan membangun ide yang ada pada saat itu, tetapi kembali ke prinsip dasar fisika. Atau Wright bersaudara yang menemukan konsep pesawat terbang dengan berpikir dari prinsip pertama, yaitu bahwa untuk terbang, sebuah benda harus memiliki gaya angkat yang lebih besar dari gaya gravitasi. Cara berpikir yang mengabaikan apa kata para ahli saat itu, yang mengatakan tidak mungkin manusia bisa terbang. Jadi first principle thinking ini adalah cara berpikir yang powerful dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari sains dan teknologi hingga bisnis dan kehidupan sehari-hari. Secara harafiah, first principle thinking saya terjemahkan menjadi berpikir berdasarkan prinsip pertama, atau lebih mudahnya memikirkan prinsip dasarnya. Apabila sudah sampai dasar, yang awal, yang pertama, maka kebenaran itu tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan berpikir berdasarkan prinsip pertama, kita dapat memahami suatu masalah secara lebih mendalam dan menyeluruh. Kita dapat melihat masalah dari sudut pandang yang baru dan menemukan solusi yang lebih inovatif. Saya kasih contoh, katakanlah WiFi kamu ngadat, lemot di seluruh rumah. Kebanyakan orang akan langsung telepon perusahaan provider internet untuk mengeluh atau mungkin beli alat penguat sinyal. Biasanya seperti itu kan? Nah, kalau first principles thinking bilang, oke sebentar, ulangi dari awal, mulai dari langkah pertama, dan cari hal-hal yang mungkin kita lewati. Apa sih Wi-Fi itu? Bagaimana sinyal-sinyal ini dikirim dari modem ke perangkat HP kita? Dengan memahami teknologi dasarnya dengan lebih baik alias prinsip-prinsipnya, kamu bisa mikir solusi yang nggak biasa. Misalnya, menempatkan aluminium foil sedemikian rupa agar bisa memantulkan sinyal ke blank spot. Bisa juga merubah posisi router agar lebih tinggi sehingga memudahkan pancaran sinyalnya. Contoh lain dari dunia bisnis, misalnya maskapai penerbangan Amerika JetBlue. Biasanya maskapai penerbangan murah itu model-modelnya sama, banyak kursi, ruang kaki yang sempit, menerapkan biaya bagasi dan memotong biaya fasilitas kru. Tapi pendiri JetBlue membuang semua asumsi itu dan bertanya, apa tujuan dari maskapai penerbangan? Bagi mereka, tujuan utamanya adalah membawa pelanggan dengan aman, senang dan tenang dari kota A ke kota B. Dengan mendefinisikan ulang prinsip pertama, perjalanan udara yang berfokus pada pengalaman, JetBlue berinovasi dengan fasilitas yang diabaikan maskapai lain, lebih banyak ruang untuk kaki, fasilitas Wi-Fi gratis, TV dan makanan ringan yang lebih enak. Alhasil penumpang menyukainya, meskipun itu bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional. Jadi dalam kedua kasus di atas, solusi terobosan datang dari membuang asumsi dan mendefinisikan ulang tujuan dasar. Dari pemikiran kreatif itulah mengapa first principles sangat penting untuk dikembangkan sebagai keterampilan inovasi. Ini menolak paradigma lama yang membatasi imajinasi.
Ini memungkinkan kita melihat masalah lama dengan lensa terbalik dan dengan pola pikir yang serba ingin tahu. Ini akan membangun pemahaman yang memberikan kita kekuatan super untuk memecahkan tantangan dengan cara-cara yang beda dari biasanya. Nah, sekarang setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan first principles thinking, mari kita telusuri lebih lanjut dengan menerapkannya dalam 5 langkah berikut ini. Langkah pertama adalah mempertanyakan asumsi. Apakah kita benar-benar sudah memahami mengapa sesuatu bisa menjadi seperti itu, atau kita cuma tinggal terima saja faktanya? Jangan hanya menerima status quo tanpa bukti yang kuat. Benar-benar tanyakan mengapa sesuatu menjadi seperti yang ada sekarang dan gali lebih dalam. Kupas lapisan-lapisan yang ada sehingga kita mencapai akar dari masalah tersebut. Jangan biarkan bias atau pernyataan yang tidak berdasar menghalangi kita. Misal, karena memang sudah dari dulu, itu sesuatu hal yang mustahil, bro. Cobalah gali lebih dalam. Sebagai contoh, liburan teman saya akhir tahun lalu. Kebanyakan orang mungkin hanya kunjungi web travel, beli tiket pesawat, booking hotel, dan lain-lain, beres. Tetapi first principles thinking mengatakan, tunggu dulu, mengapa liburan identik dengan naik pesawat atau menginap di hotel? Dengan mempertanyakan asumsi, dia bisa menjelajahi banyak alternatif liburan yang mungkin tidak perlu jauh-jauh sampai harus naik pesawat, tetapi tetap fun untuk dikunjungi. Mungkin malah bisa menemukan hidden gems. Jadi lebih jelas ya, menggali lebih dalam membuka kesempatan mengalami sesuatu yang berbeda dan menyenangkan. Setuju? Langkah kedua adalah memecah masalah menjadi kebenaran mendasar. Kita melakukan rekayasa terbalik di sini. Tembusi kompleksitas permukaan masalah untuk menemukan potongan-potongan inti yang esensial. Apakah tentang fisikanya? Aturan-aturan dasarnya. Cari intinya. Bongkar sepenuhnya menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, lalu benar-benar pahami apa yang terjadi pada tingkat molekuler, atom-atomnya dari permasalahan yang ada. Mari kita ambil contoh lain, misalnya lampu pijar atau bohlam. Pada intinya, lampu pijar membutuhkan penutup kaca yang tertutup rapat, sehingga filamen di dalamnya dapat memancarkan cahaya saat dipanaskan. Kemudian ada komponen listrik untuk memanaskan filamen tersebut. Hal-hal lain seperti bentuk kacanya, warna, ukuran, campuran gas, itu hanyalah detil di permukaan. Dengan memahami fisika dasar dari bohlam, kita memiliki kebebasan untuk menciptakan versi baru dari bohlam dengan cara-cara baru. Langkah ketiga adalah membangun kembali berdasarkan hanya pada prinsip-prinsip pertama yang telah teridentifikasi. Berpikir kembali tanpa memperdulikan solusi yang sudah ada atau cara-cara yang saat ini sedang dilakukan. Nah, ini bagian yang menyenangkan, berkreasi dari kanvas kosong. Untuk lampu pijar, kita tahu mereka membutuhkan penutup, filamen, dan listrik. Tanpa mengasumsikan bentuk bola lampu, kita bisa menciptakan lampu bentuk strip, bola lampu 3 dimensi, filamen menggunakan bahan baru, atau bahkan menghasilkan listrik dari gerakan kinetik untuk menghilangkan steker. Mendefinisikan kembali prinsip-prinsip dasar membuka kemungkinan yang benar-benar baru. Langkah keempat adalah memperluas pandangan dengan menjelajahi sudut pandang alternatif. Bagaimana sudut pandang yang berbeda dapat memberikan pencerahan baru. Daripada hanya mengikuti pandangan dunia yang normal, adopsi kerangka pikiran mental yang berbeda. Bagaimana seorang ahli biologi dapat melihat masalah ini secara berbeda dengan seorang ahli ekonomi? Apa yang bisa diungkapkan bila dipandang dari fisika kuantum? Andaikan seorang ahli biologi ditugaskan untuk memikirkan desain lampu pijar, mereka mungkin bisa menyamakan bentuk filamen organik dengan bentuk bioluminesensi dari hewan laut. Seorang desainer interior mungkin berpikir untuk merubah dari segi estetikanya. Seorang fisikawan mungkin memikirkan bagaimana agar hemat energi.
sudut pandang yang beragam memicu pemikiran kreatif. Dan terakhir, berikan yang terbaik dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana jika. Berpikir secara mendalam dengan mengubah asumsi, menggabungkan konsep, dan mengabaikan kendala untuk sementara. Pertanyaan bagaimana jika digunakan untuk mematahkan asumsi yang ada. Bagaimana jika gravitasi tidak ada? Bagaimana jika kita memiliki energi tak terbatas? Tidak ada ide yang buruk dalam sesi ini. Berkreasilah dengan liar. Bagaimana jika cahaya sama sekali tidak memerlukan listrik? Pertanyaan itu bisa mengarah pada eksplorasi sumber-sumber energi lain selain listrik, menekankan pada hipotesis akan memperluas pemikiran. Nah, itulah kelima langkah dalam First Principles Thinking. Cobalah menerapkan metodologi ini pada sebuah masalah dan lihat kemana logika dari prinsip-prinsip dasar membimbing kalian. Tinggalkan asumsi-asumsi yang ada, gali kepada kebenaran inti, bangun ide-ide tanpa batasan, bersikap konseptual, dan bertanyalah, bagaimana jika dengan sebebas-bebasnya, segila apapun itu. Demikian teman-teman, sharing singkat saya tentang First Principle Thinking. Saya harap penjelasan singkat di sini bisa memberikan pemahaman yang cukup tentang model mental inovatif yang satu ini. Cobalah menjadikan First Principle Thinking sebagai kebiasaan baru dengan menantang pola pikir default kita. Manfaatkan kerangka yang saya sebutkan sebelumnya untuk menganalisis masalah dengan lensa terbalik dan munculkanlah pertanyaan-pertanyaan sebelum terburu-buru menuju kepada solusi. Anda mungkin akan terkejut dengan konsep-konsep baru yang akan muncul. Seringlah bertanya mengapa dan bagaimana jika, agar kita bisa menciptakan keajaiban baru. Nah, apabila teman-teman ada yang sudah menerapkan metode ini atau punya pendapat lain, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.